Terima kasih kepada Tuhan, Dia yang hidup senantiasa menolong setiap umatnya. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan Roh Kudus berbicara melalui hambanya. Kita siapkan hati dengan penuh kerinduan, hati yang penuh kehausan akan firman Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Haleluya Yesus. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Haleluya. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Amin. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau katakan hatiku tenang. Mari Bapak Ibu semua kita akan berdiri. Yang di rumah pun berdiri, nyanyikan dengan satu iman kepada Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Kita mau angkat tangan kita. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Amin. Haleluya. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap pribadi merasakan kasih-Mu Tuhan. Setiap pribadi boleh merasakan hadirat-Mu melawat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Tuhan Allah yang hidup. Karena sungguh pertolongan-Mu begitu ajaib di dalam setiap kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, Engkau bawa hati kami tenang ya Tuhan. Ketika kami dekat kepada Engkau,
karena Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk boleh kembali menyampaikan setiap pesan-pesan Tuhan. Berkati setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di rumah Tuhan saat ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Bahwa setiap pribadi persiapkan setiap hati kami Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Diberkati, diurapi, dijamah, dipulihkan oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kuasa Roh Kudus bekerja untuk firman Tuhan, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita sudah bersekutu melalui puji-pujian dan kini saatnya kita mau bersekutu melalui firman Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Nah, pada petang hari ini kita akan merenungkan bersama-sama apa pesan Tuhan kepada sidang jemaat di Sardis yang terambil di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab nubuatan yang membicarakan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan bahkan apa yang akan terjadi. Jadi kalau kita lihat bahwa suratan Tuhan secara khusus ditujukan kepada sidang jemaat di Sardis, itu juga tertuju bagi kita semua yang saat ini sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita pun dapat menikmati, bersekutu, dan menangkap pesan-pesan apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita semua. Judul firman Tuhan yaitu yang sesuai dengan perikop yang terambil dari Wahyu 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berjudul kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Sardis, ya. Kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Wahyu 3 ayat yang pertama. Wahyu 3 ayat yang ke-1. Berbunyi demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Di dalam ayat yang pertama ini dikatakan bahwa suratan ini ditujukan kepada malaikat jemaat di Sardis. Jadi ditujukan kepada pemimpin-pemimpin jemaat di jemaat yang ada di kota Sardis. Ya, malaikat di sini dikatakan kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya, ini menunjukkan kepada pemimpin-pemimpin jemaat di kota Sardis. Ya, inilah firman Dia. Jadi sumber firman-Nya itu adalah dari Tuhan. Yang dikatakan memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Pesan dari Tuhan kepada malaikat atau gembala jemaat di kota Sardis. Jadi ini peringatan-peringatan bukan saja hanya bagi sidang jemaat, tetapi secara lebih khusus ditujukan kepada pemimpin-pemimpin rohani. Pemimpin-pemimpin jemaat di kota Sardis. Hari sebab itu Ibu Bapak Saudara terkasih, jika kita tahu bahwa ini adalah firman Dia dari Dia yang memiliki roh Allah dan ketujuh bintang itu, berarti pesan ini betul-betul harus direspon dengan baik. Baik kita yang ada di tempat ini ataupun Ibu Bapak yang ada di rumah masing-masing
Mari kita membuka hati kita, membuka konsentrasi kita, membuka pikiran kita. Kalau kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-6, coba tolong tampilkan ayatnya. Wahyu 3 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga. Puji Tuhan. Mungkin untuk lebih meyakinkan apakah kita ini masih bertelinga atau tidak, kita boleh pegang. Telinga kita masing-masing ini apakah ada masih melekat atau tidak. Ya, karena telinga seringkali kurang mendapat perhatian. Kita tidak bisa melihat telinga kita ketika kita tidak melihat cermin. Kita hanya melihat tangan kita, ya. Kita bisa melihat postur tubuh kita yang lain. Tetapi telinga kita tidak bisa lihat. Sehingga seringkali kita mengabaikan fungsi daripada telinga ini. Tetapi pengaruh dari apa-apa yang kita dengar itu seringkali mengganggu suasana hati kita. Ketika ibu bapak saudara terkasih mendengar berita-berita gosip, waduh langsung panas hati kita. Tetapi kalau kita bandingkan bagaimana sikap suasana hati ibu bapak, kita semua ketika kita mendengar firman Tuhan, ini perlu kita cermati. Kalau kita mendengar firman Tuhan, abai saja, itu. Ya, firman Tuhan itu tidak akan bermanfaat. Tetapi puji Tuhan, pada petang hari ini kita mau merenungkan bersama-sama apa sih peringatan secara khusus kepada jemaat di Sardis. Oleh sebab itu supaya kita tahu, kita perlu membuka telinga kita. Kita perlu berkonsentrasi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada tempat ini. Kalau yang ada tempat ini saya bisa lihat ibu bapak duduk semua baik-baik. Tidak ada yang pegang handphone. Tetapi kalau yang di rumah, entah, saya tidak tahu. Tetapi untuk menghargai perkataan dari dia yang adalah roh adanya. Kalau roh itu ada di mana-mana. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Jadi artinya juga ibu bapak saudara terkasih, jika kita berkesempatan membuka hati, duduk diam mendengarkan firman Tuhan, ini adalah kesempatan, ini adalah anugerah. Puji syukur pada Tuhan. Ya, dituliskan di sana, yaitu engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wah, apa ini? Saya tuliskan sini. Tubuhnya hidup, tetapi rohaninya mati. Aktivitas ibadahnya tetap berjalan, tetapi kuasa ibadah sudah tidak ada. Itu yang sedang terjadi. Ya, kita ini hidup. Kita ini bisa beribadah. Kita ini bisa rutin melakukan ibadah dengan rajin. Rutinitas lakukan ibadah karena kita takut rasanya kalau nggak ibadah tuh udah dosa sama Tuhan. Tetapi adakah kuasa ibadah itu tetap dapat kita nikmati atau tidak? Ini menjadi evaluasi, ini menjadi perenungan bagi kita semua ibu bapak saudara terkasih. Sehingga jangan sampai kita melakukan satu aktivitas, ya mengalir saja, ya mengalir nanti akhirnya ke laut, ya. Seperti Gesang, dia ciptakan lagu Bengawan Solo kan, mengalir. Akhirnya kemana? Ke laut. Jangan sampai kita mengalir, akhirnya binasa. Ini peringatan keras loh. Dikatakan hidup, padahal engkau mati. Wah, ini peringatan keras. Jadi orang juga bisa banyak tersinggung. Kamu tuh hidup, tapi sebetulnya kamu mati. Waduh, orang kalau mendengar begitu bisa muntap, bisa langsung marah. Tapi sebetulnya banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Banyak terjadi di dalam gereja Tuhan. Ibadah masih berjalan. Aktivitas masih berjalan. Tetapi kuasa ibadah tidak ada lagi. Nah,
Ini yang perlu dievaluasi. Saya tuliskan juga di bawahnya. Kematian rohani terjadi karena dosa yang memisahkan kita dari Allah. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Engkau hidup karena bisa beraktivitas. Engkau hidup karena bisa menjalankan rutinitas ibadah. Tetapi sesungguhnya kuasa ibadah itu sendiri tidak ada. Kenapa kuasa ibadah sendiri tidak ada? Karena tidak ada koneksi, persekutuan dengan Allah sang sumber hidup. Ini yang dinamakan dengan ibadah yang kering. Menjalankan ibadah tapi kering. Tidak ada kuasa ibadah. Karena tidak ada kuasa ibadah, lalu banyak sekali pemimpin-pemimpin jemaat berupaya sedemikian rupa bagaimana caranya supaya di dalam ibadah ini tampak seolah-olah ada kuasanya. Lah, tampak seolah-olah ada kuasanya. Lalu mencari-cari kuasa bukan dari Tuhan. Ini berbahaya. Makanya iblis, ibu bapak saudara terkasih harus tahu ya. Iblis itu bisa melakukan sesuatu yang spektakuler. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Iblis itu berkuasa. Iblis bisa bikin mujizat. Iblis bisa membuat orang sakit jadi sembuh. Iblis bisa membuat orang miskin jadi kaya. Tetapi iblis tidak bisa membawa orang kepada keselamatan kekal. Malah sebaliknya. Kuasa kegelapan itu menarik orang jauh dari keselamatan untuk mendapat kebinasaan kekal. Nah ini, kerohanian kita. Mari kita direnungkan. Apakah kasih kita yang mula-mula kepada Yesus masih tetap membara? Apakah selera, kerinduan kita bersekutu dengan firman-Nya, kerinduan kita berkomunikasi dengannya melalui doa, kerinduan dan rasa syukur kita atas kebaikannya masih kita tunjukkan dalam bentuk pujian dan penyembahan kepadanya, ini menjadi peringatan bagi kita. Itu tanda-tanda kehidupan rohani. Yang hidup. Orang kalau sehat, makan apapun, dia selera. Tetapi orang kalau sakit, makanan yang enak pun rasanya pahit. Nah ini ya, kita bisa rasakan, kita bisa bedakan. Ketika kita mengalami sakit rohani, kita ini tidak ada selera lagi ibadah. Ya ibadah tuh dengan berat, dengan terpaksa melayani Tuhan dengan berat, dengan terpaksa mau menuju rumah Tuhan rasanya aduh berat banget sih. Ini menjadi tantangan. Gereja Tuhan sedang menghadapi hal ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang memutus relasi kita dengan Allah. Apa? Dosa. Nah, ini mesti dibereskan. Orang yang terikat dengan dosa, dia enggan bersekutu dengan Tuhan. Itu sudah pasti. Banyak sekali orang-orang yang mengalami kelemahan, kemunduran. Kenapa? Karena sesungguhnya dia menyembunyikan dan terus berpegang dengan dosanya. Sehingga akhirnya dikatakan jemaat itu, engkau ini dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bahkan Tuhan mengecam kondisi yang seperti demikian. Ketika Tuhan mengecam orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki. Wah, Tuhan mengecam. Mereka melakukan ritual agamanya, ajaran agamanya dengan baik. Tetapi mereka tidak pernah melakukan kebenaran dari ajarannya itu. Kita kembali, lanjut kepada slide berikutnya. Di dalam Wahyu 3, ayat yang kedua. Kalau demikian, bagaimana? Kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Agar kita dapat dikatakan menjadi jemaat yang hidup dan memang hidup di dalam persekutuan Allah sang sumber hidup. Kita tidak mau tinggal dalam ketawaran hati.
Kita tidak mau tinggal dalam sakit penyakit rohani yang demikian payah. Kita perlu bangkit. Gereja Tuhan perlu dibangkitkan. Mulai dari siapa? Mulai dari pemimpin-pemimpin rohani. Mulai dari aktivis gereja. Harus maju, harus bangkit. Dikatakan di sini. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Bangun, kuatkan apa yang masih tinggal dan yang hampir mati. Jadi artinya orang bangun dari tidur. Saya tuliskan di sini. Sadarlah, waspadalah, berjaga-jagalah, siagalah. Kita perlu kembali membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kembali menguatkan otot-otot iman kita. Agar kita mampu bersekutu dengan Allah yang adalah Sang Sumber Kasih. Puji juga kepada Tuhan. Saat ini betul-betul gereja Tuhan sedang diperingatkan. Gereja Tuhan sedang diproses untuk pemurnian. Mau tidak mau, kita sebagai umat tebusan Tuhan, anggota tubuh Kristus, anggota keluarga Allah, mau tidak mau, kita harus bangkit dan menguatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Kalau kita berbicara ya, kita seringkali lihat ambulans, mobil ambulans, ketika membawa orang sakit, dia pakai sirine, betul? Supaya lebih cepat tiba di rumah sakit, si sakit lebih cepat dapat pertolongan. Unit gawat darurat, siaga memberikan pertolongan kepada yang hampir mati. Di dalam pesan ini kita harus menangkap bahwa ada satu prioritas yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan di akhir zaman. Khususnya pada masa-masa seperti sekarang ini. Masa pandemi ini. Betul-betul. Di mana gereja Tuhan tidak lagi bisa beribadah dengan leluasa. Tadinya orang ibadah bisa, ribuan. Satu kali ibadah ribuan. Senang sorak-sorai. Tetapi sekarang, dalam masa pandemi ini, sedang dilarang untuk melakukan kerumunan dalam jumlah banyak. Lalu apa yang terjadi? Ya, lalu diadakan ibadah-ibadah online. Ini Ibu Bapak Saudara terkasih, yang harus kita bangun semangat iman kita, semangat rohani kita. Yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Yang sudah hampir mati ini adalah satu kondisi yang krisis, dan juga kritis. Saya tuliskan sini. Yang terutama tetap harus menjadi prioritas, ya. Yang kritis, yang hampir mati ini harus segera ditolong. Ya, ini harus jadi prioritas. Seringkali orang dalam kebingungan, seringkali ketika orang dalam kekelaman, seringkali ketika orang dalam kesuaman persekutuan dengan Tuhan, seolah-olah pemikiran kita ini ngeblok, buntu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini banyak terjadi. Ketika orang dalam tekanan, dia tidak tahu yang prioritas yang mana. Orang kalau dalam ketertekanan, stres, dia bingung mau ngapain ya. Bangun tidur mau ngapain, tidur lagi atau minum kopi langsung atau olahraga atau doa atau apa, bingung. Nah, harus lakukan yang prioritas. Tuhan pernah berbicara
tentang yang prioritas. Kita akan lihat di dalam Matius 12, 20, 21. Ini. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Ini sudah hampir mati, sudah ngaplek ini, sudah terkulai. Tetapi di mata Tuhan tidak akan diputuskannya. Perhatikan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kenapa tidak segera dipadamkan? Walaupun tinggal sumbu yang nyalanya tinggal kecil, sangat lemah. Kenapa tidak dipadamkannya? Tetap dipertahankan karena itu menjadi yang utama di hadapan Tuhan. Perkara-perkara rohani ini harus dibangkitkan. Jangan sampai kita menghadapi satu keruntuhan, kematian iman pengharapan kita. Mungkin pengharapan kita sudah sangat tipis. Mungkin semangat rohani kita, semangat ibadah kita, semangat pelayanan kita sudah merosot sedemikian rupa. Firman Tuhan katakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Amin. Kenapa? Karena dia akan bangkit dan memberikan semangat, memberikan support, memberikan kemenangan dan kekuatan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Karena dia akan kirimkan api kuasa Roh Kudusnya untuk membangun gerejanya sampai ia menjadikan hukum itu apa? Menang. Sekalipun sudah patah, sudah seperti bulu yang terkulai, tidak akan dipatahkan. Seperti sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ini berbicara tentang apa? Sampai mengalami kemenangan. Amin. Tuhan mau gereja Tuhan mengalami kemenangan di akhir zaman. Hukum kebenaran, hukum kasih. Di dalam perjanjian baru, di dalam zaman anugerah, Tuhan memberikan dua hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu. Kasihilah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi diri sendiri. Hukum kasih ini adalah hukum yang utama. Dari sebab itu Tuhan katakan, saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi, membina kasih. Akhir zaman, dosa bertambah, kasih menjadi tawar. Nah ini Ibu Bapak Saudara terkasih, ini peringatan-peringatan yang harus kita tangkap, yang harus kita terima. Puji syukur kepada Tuhan. Dikatakan kembali ke slide. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapanku. Ini berbicara tentang apa? Saya tuliskan sini. Tidak satupun pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tidak satupun pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin namanya pelayanan. Mungkin namanya liturgi ibadah tetap dijalankan. Tetapi sesungguhnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Mungkin kita tetap beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mulutnya menyembah Tuhan, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah bangsa yang keras tengkuk. Itu bangsa Israel. Mulutnya memuji-muji Allah, tapi hatinya jauh. Di akhir zaman, Tuhan sudah peringatkan dan Tuhan sangat mengecam pemimpin-pemimpin rohani. Kita akan lihat di dalam ayat 3 dulu. Ya, Wahyu 3, ayat yang ketiga. Nah, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Perhatikan ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengar. Ini pesan
adalah pesan pengulangan. Karena engkau telah menerima dan mendengar. Jadi di dalam pesan ini ada peringatan ulang. Ingat ya, kamu sudah dengar, kamu sudah menerima. Turutilah itu dan bertobatlah. Nah, jadi kita kembali diingatkan akan pesan Tuhan. Akan peringatan-peringatan Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Matius, coba kembali ke slide. Apa yang harus diingat? Apa yang menjadi peringatan? Ini. Kita akan lihat. Dalam Matius 23, 27, 28. Ini Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Sekaligus di sana dia menunjuk orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki. Apa katanya? Celakalah kamu, hei ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat. Guru agama yang tahu mengajar. Orang-orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya. Tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Ini nasihat keras yang Tuhan Yesus langsung tunjuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Di hadapan siapa? Di hadapan murid. Di hadapan orang percaya. Sekaligus di hadapan mereka yang ada saat itu. Ini 2000 tahun yang lalu. Kecaman ini sudah dilakukan. Karena memang itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini pun ini tetap terjadi. Kemunafikan di dalam pelayanan. Kemasannya seperti pelayanan. Kemasannya seperti baik. Tetapi sesungguhnya dalamnya adalah tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Kepura-puraan. Ibadah yang pura-pura. Bukan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi menyenangkan pemimpin-pemimpin rohani. Wah, pemimpin rohani itu senang sekali. Berapa jumlah komselnya, berapa ininya, berapa jemaatnya. Bahkan ada pemimpin rohani yang pengen punya angan-angan ambisi. Aku mau bikin sekian puluh gereja. Wah, itu ambisi itu. Hati-hati. Mereka melakukan itu. Tetapi apakah sebetulnya ibadah yang diselenggarakan itu dihadiri oleh hadirat Tuhan atau tidak? Saya mau katakan, ketika kita dipercayakan menggembalakan jemaat yang besar, itu anugerah Tuhan. Kalau kemampuan kita mampu menggembalakan jemaat yang besar karena anugerah Tuhan, pasti Tuhan mampukan kita menggembalakan dengan kekuatan Tuhan. Ini bedanya. Jika jemaat itu kita layani adalah jemaat besar karena ambisi kita, sekaranglah saatnya. Itu para pemimpin-pemimpin mengalami stres, depresi, bahkan rasanya ingin bunuh diri. Ini banyak terjadi. Dan saya yakin ini sedang terjadi. Ketika kita menghadapi hal demikian, apa yang harus kita lakukan? Mungkin pengharapan kita sudah seperti buluh yang terkulai. Semangat pelayanan kita, semangat ibadah, semangat pengharapan kita sudah seperti sumbu yang berasap. Sumbu yang pudar nyalanya. Jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Kembali ke slide. Dikatakan di sini, di dalam ayat yang ketiga. Wahyu 3 ayat yang ketiga. Tolong tampilkan lagi. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Tadi ya,
menerima dan mendengar ajaran Kristus yang mencela ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Turutilah itu dan bertobatlah. Maksudnya turutilah itu dengar perkataan Tuhan. Bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi di sini penekanannya adalah bertobatlah. Amin. Kita perlu bertobat. Kembali ke slide. Tadi saya katakan di dalam slide berikut, bertobatlah. Ada kan sini? Nah, bertobatlah. Ini waktunya. Kita bertobat. Ini waktunya kita kembali berseru kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih. Sehingga kita mengalami kegairahan baru. Semangat baru, sukacita baru, pengharapan baru menghadapi new normal. Kita mesti mengalami pembaharuan. Dan inilah saatnya kita mengalami pembaharuan. Gereja Tuhan mengalami pembaharuan. Pelayan-pelayan Tuhan mengalami pembaharuan. Pemimpin-pemimpin jemaat mengalami pembaharuan, mengalami semangat dan kekuatan baru. Caranya bertobat. Kita lanjut slide berikutnya. Di dalam Wahyu 3 ayat yang keempat. Kita baca. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Di jemaat Sardis itu ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini salah satu pujian dan pemberi semangat bahwa sekalipun engkau melakukan segala sesuatu tetapi tidak dengan kuasa, karena dosa, karena jemaat itu bertumbuh besar, tapi tidak menyingkirkan dosa, malah hidup di dalam dosa. Diperingatkan oleh Tuhan. Ada beberapa orang di antara jemaat yang masih hidup dalam kebenaran. Yang masih hidup dalam kekudusan ini. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Puji Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, di dalam apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada jemaat di sana itu, ada juga mereka yang hidup menjaga kekudusan. Hidup dalam perkenan Tuhan. Tapi tidak banyak. Dituliskan di sini. Tetapi di Sardis ada apa? Beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Puji Tuhan. Jadi kalau kita melihat di antara jemaat yang kita layani itu masih ada beberapa orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Punya kerinduan untuk doa, semangat untuk doa, bersekutu dengan Tuhan. Sekalipun sering kali berbeda pandangan dengan kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani, hargailah mereka. Turutilah teladan hidupnya. Jangan padamkan semangat rohaninya. Sebab Tuhan memperhatikan. Sekalipun mereka hanya beberapa orang. Tadi dikatakan, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan. Tuhan jagai mereka. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Tuhan berikan semangat kepadanya. Ini yang diperhatikan oleh Tuhan ketika dia melihat jemaat-jemaat dan khususnya jemaat di Sardis. Karena memang secara lengkap berbicara kepada 7 jemaat. Dan ini salah satu contoh-contoh kehidupan berjemaat di akhir zaman ini. Banyak jemaat melakukan aktivitasnya ibadah, tetap berjalan ibadah. Tetapi sesungguhnya kuasa ibadah sudah tidak ada.
Apa yang harus dilakukan? Menjaga kekudusan. Jangan mencemarkan tubuh. Puji syukur kepada Tuhan. Hidup yang berkenan adalah hidup bersama Tuhan dalam kekudusannya. Tetapi di sadis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan tubuhnya. Tidak mencemarkan tubuhnya ini berarti menjaga hidupnya untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kekudusan sudah barang tentu bukan kudus dengan kekuatannya sendiri, tetapi kudus karena kuasa Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Itu ya, kita harus mengerti. Jadi jangan sampai kita berpikir, wah sok suci lah, sok kudus lah. Loh memang kita tuh bukan sok-sokan tapi memang harus suci. Harus kudus. Kalau kita mengaku diri sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Itu sudah konsekuensi daripada iman percaya kita. Kenapa saya katakan konsekuensi bagi kita? Karena kita harus berani membayar untuk menyangkal diri agar kita hidup dalam kekudusan. Kita akan lihat Rasul Petrus yang seangkatan dengan Rasul Yohanes ini. Apa yang dia katakan tentang kekudusan ini? Di dalam 1 Petrus ya. Petrus berkata demikian, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Bagaimana sih cara hidup kita berkenan kepada Tuhan? Ini. Jadilah taat kepada hukum yang membawa kepada kemenangan. Hukum yang memerdekakan, taati itu. Banyak sekali orang ketika jadi pemimpin, dia tidak cocok dengan aturan ini, dia robah. Kalau dalam satu organisasi, dia amandemen. Kenapa? Karena nggak cocok dengan saya. Saya nggak bisa taat sama hukum itu. Jadi supaya taat, ya sudah, robah saja hukumnya supaya cocok dengan saya. Manusia itu kalau bicara soal ketaatan ini sulit sekali. Anak-anak, kalau kita kasih tahu, jangan ke sana ya, malah kepingin ke sana. Roh pemberontakan itu sudah ada dan ditanamkan oleh iblis, sang penggoda, sang penguasa kegelapan di udara ini. Supaya apa? Kita anak-anak Tuhan pun tidak taat. Lalu apa yang kita taati? Nah, menuruti hawa nafsu. Coba, orang kalau tidak taat akan kebenaran berarti hidupnya menuruti keinginannya, menuruti hawa nafsunya, menuruti kemauannya sendiri. Itu loh. Kadang-kadang banyak orang berambisi jadi pemimpin supaya apa? Supaya dia tidak di bawah kepemimpinan, tidak perlu taat, tetapi dia bisa mengatur orang sesukanya. Itulah pemimpin. Banyak orang yang berkeinginan memimpin karena dasar demikian. Habis sebab itu Tuhan sangat mengecam ahli Taurat dan orang Farisi. Engkau itu seperti kubur yang belabur. Luarnya betul putih, tapi dalamnya tulang belulang dan penuh kotoran. Itu yang tersembunyi, itulah kemunafikan. Nah, Petrus bilang, sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu. 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Nah, ini Petrus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Standar kekudusannya apa? Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita ini dipanggil keluar dari pola dunia, sistem dunia, kegelapan dunia agar kita menjadi anak-anak milik Tuhan. Dipisahkan dari dunia
untuk dikuduskan dan hidup dalam tuntunan hukum yang membawa kita kepada kemenangan. Yaitu apa? Kekudusan. Puji Tuhan. Ini Petrus bicara demikian. Murid yang selevel, sekelas sama Yohanes. 16. Petrus tadi ayat 16-nya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kamu harus hidup dalam kekudusan. Kenapa? Sebab aku kudus. Dari sebab itu salah satu syarat bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, berjalan bersama Tuhan. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kita seringkali menyanyi, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Bersama Bapa, bersama Tuhan, kita lewati semua rintangan. Kita lewati semua tantangan. Kita lewati semua pergumulan. Kita pikul tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Ya, karena ini ditujukan khususnya kepada malaikat-malaikat jemaat, pemimpin-pemimpin jemaat. Yang diistilahkan dengan setara dengan malaikat-malaikat. Artinya kepanjang tanganan Tuhan. Ya, gembala sidang, pemimpin jemaat itu adalah kepanjang tanganan Tuhan untuk berbicara, untuk mengayomi, untuk mendidik domba-dombanya Tuhan. Ya, jadi sebagai gembala jangan pikir kita jemaat itu menjadi aset. Nah, ini kan salah. Tetapi jemaat yang digembalakan itu perlu kita tanggung jawabkan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kembali ke slide saya tadi, di dalam Wahyu 3 ayat yang keempat. Ya. Yang tidak mencemarkan pakaiannya hidup dalam kekudusan. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Layak untuk berjalan bersama Tuhan. Layak berdampingan bersama dengan Tuhan. Jika kita hidup dalam perkenan Tuhan. Jadilah jemaat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bagian yang terakhir saya tuliskan di sini, itulah rahasia hidup dalam kemenangan bersama Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, sukses bersama Tuhan. Berhasil bersama Tuhan. Tuhan Yesus pernah dicobai sama iblis. Iblis membawa Tuhan ke tempat yang tinggi. Iblis yang membawa Tuhan ke tempat yang tinggi. Manusia paling sering kalau diajak ke tempat yang tinggi, dipromosikan lebih tinggi, dihargai lebih tinggi, diberi tanggung jawab lebih tinggi, rasanya sudah senang sekali. Waduh, aku ditinggikan. Aku dipromosikan, aku diorbitkan. Puji Tuhan, Tuhan mengangkat dan menghormati orang yang rendah hati. Ya, Tuhan mengangkat dan meninggikan orang yang rendah hati. Tetapi ingat, iblis pun bisa membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan Yesus dicobai, dibawa sama iblis ke tempat yang tinggi. Setelah sampai di tempat yang tinggi, apa yang iblis katakan? Iblis berkata kepada Tuhan, lihat, kerajaan dunia, kemewahan, kekuasaan dan kejayaannya, itu akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Ingat, itu tantangan, ujian, cobaan yang iblis lakukan terhadap Tuhan.
Iblis mengajak Tuhan ke tempat yang tinggi. Jadi saya mau katakan, dengan siapa Anda dan saya berjalan meniti karir pelayananmu sampai ke tempat yang tinggi. Itu penting. Dengan siapa? Dengan iblis atau dengan Tuhan? Mereka akan berjalan dengan aku. Kita berjalan menjalani hari-hari kita. Menjalani hidup kita. Meniti pelayanan karir kita. Kita berjalan bersama dengan siapa? Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Kita harus jawab secara jujur. Kita berjalan karena ambisi kita. Kita berjalan berdasarkan pengaruh kekuatan, kehebatan kita. Atau memang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ini. Mereka berpakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Kita perlu ibu bapak saudara terkasih. Menyingkirkan dosa. Sehingga kita mengalami satu kekudusan dan perkenan Tuhan untuk menjalani hari-hari sisa hidup kita. Mungkin saja selama kita menjalani hidup ini, kita berjalan sendiri. Tetapi sebagaimana Tuhan memperingatkan jemaat di Sardis, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita keraskan hati. Caranya, hidup dalam perkenan Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Ayat yang terakhir. Wahyu 3. Ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini upah, ini penghargaan, ini anugerah yang diberikan kepada barang siapa yang menang bersama dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kita menjadi jemaat yang berkemenangan. Kita menjadi pemimpin-pemimpin rohani yang membawa umatnya mengalami kemenangan. Sebelum bangsa Israel masuk ke Mesir, Musa kirimkan 12 pengintai. 10 pengintai berbicara, memang benar Kanaan adalah negeri yang subur, makmur. Tetapi bahayanya, orang-orang di sana orang-orang besar. Kita begitu menginjak tanah Kanaan, langsung kita mati ditelan sama mereka. Karena mereka raksasa-raksasa. 10 orang berpendapat dan punya penilaian demikian. Hanya 2 orang yang punya penilaian berbeda. Kenapa? Yang 2 ini mengintai dengan caranya Tuhan. Mereka menyusup, mensurvei tanah Kanaan bersama dengan Tuhan. Sehingga konsep pola pikirannya berbeda dengan yang 10. Mereka minoritas. 2 banding 10. Bayangkan. Mereka hanya 20% minoritas. 1/5-nya. Yang lebih banyak yang mengatakan jangan masuk Kanaan. Nanti kita ditelan habis. Tetapi Yosua dan Kaleb dia berbicara tentang janji Tuhan. Janji apa? Janji kemenangan. Itulah salah satu anugerah. Itulah iman Kristiani, bukan? Kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita, pribadi kita. Agar apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita beroleh pengakuan. Kita nanti diakui di hadapan Bapa kita di surga sebagai anak. Itulah anugerah. Itulah iman percaya kekristenan kita. Jadi kita percaya kepada Tuhan bukan hanya untuk kebutuhan fasilitas kenyamanan di dunia ini saja. Tidak, bukan itu. Tapi iman percaya kita
Kita menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kita. Untuk membawa kita menyelesaikan perjalanan hidup di dalam dunia ini. Meninggalkan dunia ini. Masuk ke dalam kekekalan bersama Bapa di surga. Mari kita jalani sisa waktu hidup kita. Berjalan bersama Tuhan. Kembali ke slide. Itulah rahasia hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan kita bermimpi. Seringkali kita terobsesi karena impian-impian kita. Karena ambisi-ambisi kita. Tetapi pada malam hari ini kita tahu. Ada Tuhan yang menuntun kita menuju kemenangan. Dari sebab itu kita mau berkomitmen. Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Tuntun aku. Agar aku mengalami kemenangan. Tuntun jemaat yang kulayani. Agar jemaatku pun beroleh kemenangan. Ampuni aku yang selama ini aku kurang memperhatikan hal yang terutama menjadi yang tidak utama. Ampuni. Puji Tuhan. Mari kita turun kepala. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi biarlah Allah Roh Kudus akan terus berbicara. Memberkati setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini. Dan juga setiap pribadi yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih untuk berkat rahmat kasih karunia Tuhan. Firman-Mu hidup, membangkitkan iman pengharapan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peraraskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita sudah menyelesaikan ibadah sore hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita ada beberapa pengumuman. Nanti kita hari Rabu ada worship night dan hari Jumat kita akan sama-sama mengikuti komsel. Ya, untuk persembahan dan persepuluhan bisa langsung ditransfer ke rekening BCA 2821500194 atas nama Yusak Setiawan. Ya, mari kita bangkit berdiri saudara, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kita mau berdoa, kita mau dengan hati yang terbuka mengucap syukur untuk lawatan Tuhan bagi kita sore hari ini. Kita mau memohonkan berkat Tuhan menuntun hidup kita senantiasa di minggu yang akan datang. Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu hari ini. Terima kasih kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh menikmati lawatan-Mu bagi kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan, melalui kebenaran firman-Mu, kami dibawa dituntun untuk mengalami kasih-Mu, menyadari kebesaran-Mu, dan kami semakin kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau ajaib dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman-Mu termeterai di dalam hidup kami. Dan kekuatan daripada Tuhan menyertai kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa sore hari ini untuk bangsa dan negara kami. Hikmat Tuhan terus menyertai para pemimpin kami. Keputusan-keputusan yang diambil itu keputusan yang sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Biarlah lewat keputusan-keputusan yang ada, itu menjadi tuntunan Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, ekonomi, keamanan, persatuan Indonesia Tuhan. Semua aspek pendidikan, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong. Terima kasih buat bangsa dan negara kami, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin para pemimpin kami. Untuk anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan, Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka dengan kekuatan-Mu, dengan keberanian datang daripada Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga nilai-nilai kerajaan Allah boleh ditegakkan di tengah bangsa dan negara kami. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, Yerusalem Community Church. Tuhan pakai gereja-Mu di tempat ini lebih lagi untuk membawa setiap kami mengenal dan mengalami Engkau setiap hari. Untuk membawa kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Untuk membawa kami semakin kuat, mampu dengan kekuatan Engkau menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami mau Tuhan, di tempat ini setiap kami, di akhir zaman ini, kami lebih lagi produktif buat Tuhan.
Kami lebih lagi membawa jiwa-jiwa, memuridkan jiwa-jiwa untuk mengenal, mengalami kasih dan kuasa Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang di tempat ini, di rumah. Kesehatan yang terganggu Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan dalam nama Yesus. Permasalahan rumah tangga, permasalahan ekonomi, permasalahan kerohanian terlebih lagi, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang campur tangan. Kami mau melewati hari-hari kami di depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita tadahkan tangan kita, terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu selalu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman ada salat ini sampai selama-lamanya, memberkati keluarga-keluarga, memberkati hubungan suami istri, orang tua anak, memberkati hubungan adik kakak, memberkati pekerjaan, keuangan, sekolah, perkuliahan, pergaulan Tuhan, masa depan kami, terlebih lagi Tuhan, kerohanian dan pelayanan setiap kami. Kami mau terus maju bertumbuh dalam kerohanian, kami mau cinta Tuhan senantiasa. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan sempurna menyertai kehidupan setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya, senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.